Sebagai informasi saja bahwa penderita AIDS ini atau HIV juga ya terus meningkat jumlahnya. Di Indonesia sekitar 300 ribuan orang yang terjangkit oleh HIV. Namun demikian banyak masyarakat yang punya persepsi salah tentang HIV dan berpikir bahwa penyebarannya hanya lewat masalah intercourse atau juga hubungan seksual. Namun kasus HIV/AIDS di Banda Aceh mencapai 198 orang. Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Banda Aceh hampir sebagian besar akibat dari penyimpangan seksual dan aktivitas seksual berisiko lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mempresentasikan, alangkah baiknya kita berkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dari kelas 10 TKP 1. Saya Chandra Dewi Agustin dari kelas 10 TKP 1. Dan saya Muhammad Firga Bangsa dari kelas 10 TU2. Kami perwakilan dari PMR Wiraklarisa Unit SMK Negeri 1 Lengkong. Nah, berdirinya kami di sini, kami akan berpresentasi mengenai kesehatan, yaitu kesehatan remaja dengan tema HIV dan AIDS. Nah, kalian di sini tahu arti HIV gak sih? Tidak. Human Immune Disease atau biasanya yang disebut kita virus adalah virus yang menyebar sistem tubuh manusia seperti sangat lemah, agak Sehingga membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Sedangkan AIDS atau disebut acquired immunodeficiency syndrome adalah stadium akhir dari HIV, yang dimana sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah. Dan cara penularannya sendiri ada 4 macam atau lebih, di antara lain yaitu melakukan hubungan seksual, yang kedua melakukan transfusi darah, dan yang ketiga penggunaan jarum suntik, dan yang keempat penyakit dari ibu yang turun ke anak. Untuk gejala HIV dibagi menjadi 3 macam, yaitu gejala awal HIV yang dapat berupa demam, sakit kepala, kelelahan, dan ruam kulit. Gejala lanjutan HIV biasa penurunan berat badan, diare, batuk, dan infeksi lainnya. Dan gejala AIDS biasanya berupa infeksi oportunis seperti pneumonia, tuberkulosis, dan kanker. Nah, untuk pencegahan dari HIV ada berbagai macam, di antara lain yaitu menghindari penggunaan jarum suntik, dan yang kedua menghindari pergaulan bebas yang bisa menyebabkan seks, dan yang ketiga menghindari transfusi darah yang tidak aman, dan yang keempat melakukan tes HIV. Untuk mengobati sakit HIV dan AIDS ada 3 macam, yaitu 1. Menggunakan antiviral atau RNC, 2. Menggunakan pengobatan gejala, 3. Menggunakan pengobatan infeksi. Nah, dari yang tadi, kesimpulan yang dapat kita cakup yaitu HIV adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang dimana kita akan menyerang bagian organ tubuh kita yang memerlukan pengobatan yang tepat dan perhatian yang khusus. Nah, itu singkat dari penjelasan tentang HIV dan AIDS. Nah, bila mana dari presentasi kami tadi ada yang salah, mau dimaafkan, karena memaafkan lebih baik daripada mengenakan dia dengan pasangannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah,
dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Fucking overdose, darkness taking over all the souls. The look of terror on the faces of the best is poison in the form of